Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Jadi dagelan, Luhut kocar-kacir. Dengan garangnya Luhut Binsar Panjaitan yang populer dengan opung LBP ini menantang debat siapa saja yang tidak setuju dengan melonjaknya utang negara. Tantangan pun diterima oleh salah seorang dosen senior Universitas Indonesia dan salah seorang anak muda aktivis Senat Mahasiswa. Semula garang, ternyata kemudian jubir opung Luhut meralat bukan menantang debat tapi mau berdiskusi. Tantangan debat yang garang tersebut semula ditanggapi oleh Rizal Ramli atau RR di tweet lainnya. Emang dia kredibel di bidang ekonomi, tak usah dilayani. Kira-kira demikian jawaban RR kepada netizen yang komen di Twitter RR. Prodem yang digawangi oleh Iwan Sumule mencoba untuk meyakinkan RR menerima tantangan tersebut dengan tujuan bukan pribadi opung, akan tetapi untuk pencerahan kepada masyarakat dan demi perbaikan ekonomi bangsa. RR pun luluh jika dikaitkan dengan rakyat, terutama untuk kepentingan bangsa, sehingga bersedia untuk berdebat dengan syarat si opung juga mengikutsertakan tim ekonomi, Menteri Keuangan SMI dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dengan merekalah karena yang mengatur ekonomi dan juga bukan si opung ini. Jalan pikirannya supaya ada perubahan dalam cara berutang secara ugal-ugalan dengan bunga sangat tinggi yang dilakukan oleh Menteri Keuangan. Karena RR merupakan ekonom lulusan Universitas Boston, terkemuka di USA, terbiasa dengan budaya akademi di berdebat dengan mencarikan solusi, namun harus ada punishment. Rizal Ramli juga melalui perwakilannya Adi Masardi meminta agar debat dilakukan secara terbuka untuk bisa mencerahkan bagi bangsa Indonesia dan bukan untuk mencari panggung. Karena di Indonesia ini maupun internasional, Rizal Ramli sudah sangat dikenal kepakarannya. Masyarakat melalui medsos menyambut debat antara Rizal Ramli dan juga opung LBP beserta Menteri Keuangan dan Menko Perekonomian dengan gegap gempita. Semua pemberitaan media dipenuhi oleh keinginan menyaksikan debat itu. Namun masyarakat kecewa. Debat yang dimaksudkan opung hanyalah dagelan, diskusi tertutup dengan durasi waktu pendek di kantornya. Padahal sang dosen sebelumnya berkeinginan berdebat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Rupanya dengan opung yang bukan bidangnya, berdiskusi pun dilayani dengan senang hati oleh sang dosen. Kemudian setelah diskusi tertutup melalui IG-nya, opung LBP yang keluar adalah puji-pujian bahwa sang dosen mengabdi sebagai seorang akademikus seumur hidup. Tidak jelas apa hasil diskusi bisa mempengaruhi rapat kabinet ataupun kiblat ekonominya SMI. Sang dosen juga memuji bahwa tim opung masih muda. Tidak jelas siapa yang mau mendengar. Maklum, mendengar kuliah dengan serius suatu kebanggaan bagi setiap dosen. Kepada sang dosen, opung memberikan janji akan berlanjut, sembari nyentil jawaban tantangan RR debat ala tinju. Katanya, malah melalui jubirnya, opung mengatakan bahwa RR menjawab tantangan debat seakan ingin menjatuhkan pemerintah. Semula menantang dengan garang, begitu diadakan secara terbuka dan pola akademik malah ciut. Lalu menuduh sahabatnya, RR, semasa pemerintahan Gus Dur mengarahkan debat ke politik. Sepertinya Luhut ini cuma bisa menggertak. Jika dihadapkan kepada diskusi secara benar malah ciut. Mencari-cari alasan lain untuk menghindar karena dia tidak akan mungkin membawa Menteri Keuangan dan Menteri Perekonomian untuk berdebat dengan RR yang akan melemahkan pemerintahan Jokowi. Perlu dicatat, 2 tahun lalu RR juga pernah menantang debat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Setelah Presiden Jokowi berpidato meminta agar Menteri Keuangan menjelaskan kepada masyarakat jika perlu dengan diskusi. Ternyata Sri Mulyani tidak berani melayani tantangan RR waktu itu. Masyarakat padahal menunggu dengan antusias. Kaitan utang negara adalah kewenangan Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan. Begitulah tatanan kabinet secara benar. Akan tetapi Presiden Jokowi malah lebih percaya pada opung. Opung LBP pun akhirnya dikenal sebagai menteri segala urusan. Kemampuannya cuma sering menggertak, sehingga dijawil oleh SBY agar
tidak mengancam-ancam dengan kekuasaan. Setelah itu rupanya LBP mulai menantang debat, dan ternyata juga debat hanya sebagai gertakan semata. Itulah dagelan Luhut. Jika pemerintah merasa benar dibentuk tim menteri bidang perekonomian, lalu berkeliling kampus menyerap aspirasi akademik supaya utang tidak menjadi bom waktu buat generasi mendatang. Atau minimal sediakan sedikit waktu menonton video Rizal Ramli. Di situ sering diselipkan trik-trik untuk mengurangi atau tidak berhutang. Gratis, toh pemikirannya tidak berbayar. Seperti diketahui, ekonomi senior Rizal Ramli menolak hadir memenuhi undangan dari pihak Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pada hari Kamis 11 Juni pada hari ini. Pihak Rizal Ramli juga beralasan undangan tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan awal lantaran ia hanya diundang untuk berdiskusi di kantor LBP. Sementara sedari awal pihak Rizal Ramli menjawab tantangan debat dari Luhut Binsar Panjaitan dengan syarat debat dilakukan secara terbuka agar masyarakat bisa ikut materi perdebatan itu. Adapun disampaikan pihak LBP debat diundur menjadi tanggal 24 Juni. Sedangkan undangan hari Kamis ini adalah untuk diskusi. Rizal Ramli menyebut Luhut tidak berkoordinasi dengan dirinya terkait perubahan jadwal itu. Ya enggak lah, tidak akan hadir. Itu mah ngawur, keputusan sepihak. Begitu kata Rizal Ramli dikutip dari redaksi Kompas.com pada hari Kamis 11 Juni. Sementara itu, Adi Masardi selaku perwakilan dari pihak Rizal Ramli mengungkapkan undangan yang dilayangkan kepada Rizal Ramli adalah untuk datang ke kantor LBP pada hari Kamis pukul 9.30. Adi mengatakan Rizal Ramli menolak undangan tersebut karena dinilai saat ini bukan saatnya untuk berdiskusi, mengingat ia sudah banyak sekali menyampaikan saran dan solusi ekonomi untuk pemerintah. Kalaupun harus berdebat, harus dilakukan secara terbuka untuk publik dan harus dengan tim ekonomi. Begitu kata Adi. Kehadiran tim ekonomi yang mendampingi LBP katanya penting karena utang negara bukan domain kebijakan di bawah Menko Marves, melainkan Menteri Keuangan. Dan mustahil kata Adi, Menko Marves Luhut Binsar mempertanggungjawabkan kebijakan utang negara, termasuk misalnya kenapa bunga pinjaman untuk Indonesia bunganya lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa negara yang secara ekonomi kemampuannya berada di bawah ekonomi Indonesia. Kemudian ada mekanisme kalah dan menang sebagai pendidikan kematangan dalam berdemokrasi, baik bagi masyarakat dalam hal ini pengkritik maupun pembuat kebijakan untuk memahami konsekuensi. Adi Masardi justru menduga undangan pertemuan pada Kamis ini hanya bagian dari keinginan pihak LBP untuk mendapatkan kisi-kisi debat yang digelar oleh Prodam. RR menang debat lawan Luhut, semua tim ekonomi Jokowi wajib mundur. Ekonom senior Dr. Rizal Ramli akhirnya luluh dan mau meladeni tantangan dari Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk bertatap muka berdebat mengenai kebijakan utang dari pemerintah. Kesanggupan Rizal Ramli disampaikan Koordinator Gerakan Indonesia Bersih atau GIB, Adi Masardi, sebagai juru bicara dalam jumpa pers di Bilangan Tebet, Jakarta pada hari Rabu 10 Juni. Adi juga menambahkan bahwa agar dapat melakukan debat itu menjadi lebih serius, Rizal Ramli juga mengusulkan adanya punishment. Jika Rizal Ramli kalah, maka dia berjanji tidak akan lagi mengkritik pemerintah. Kalaupun RR menang, dia minta semua tim ekonomi Jokowi mundur. Adi juga lalu menegaskan, antara Luhut Binsar Panjaitan dengan Rizal Ramli bersahabat sudah sangat lama, apalagi sama-sama di kabinet Gus Dur. RR, kata Adi lagi, ingin menyampaikan pesan bahwa Luhut adalah menteri paling senior. Sebagai sesama menteri di era Gus Dur yang dikenal karena intelektual, Luhut pun harus bersama-sama ikut mewariskan demokrasi lewat dialog yang bertanggung jawab. Kader-kader demokrasi mendatang harus memiliki legasi bahwa ada tokoh-tokoh pendahulu yang menghormati demokrasi. Harapannya, ke depan demokrasi dan pemerintahan menjadi lebih baik. RR tidak melihat Luhut sebagai seorang personal, tapi sebagai representasi kabinet Jokowi. Oleh karena itu, dia juga menjawab tantangan dan ini bukan persoalan personal. Begitu kata Adi Masardi. Seperti diketahui, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan
siap menantang debat bagi ekonom senior Rizal Ramli pada hari Kamis besok 11 Juni. Juru bicara Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jody Mahardi mengatakan bahwa pihaknya telah mengundang mantan Menko Equine era pemerintahan Abdurrahman Wahid itu melalui pesan singkat untuk menghadiri debat tersebut. Selain itu, Rizal Ramli, Luhut juga turut mengundang dosen senior Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jamster Simarmata, untuk berdebat terkait dengan utang luar negeri ULN Indonesia pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat.